Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD A4 PSSKPD Angkatan 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang pada kesempatan kali ini akan membawakan presentasi student project yang berjudul COVID-19 and Meningitis. Baik, jadi perkenalkan nama saya Wayan Anak Setia dengan NIM digit terakhir 128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Baik, di awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kemunculan virus baru yang memiliki nama novel coronavirus, yaitu coronavirus 2 SARS-CoV-2, yang dimana kemunculan virus pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada Desember 2019, yang telah menjadi kawat daruratan kesehatan global. SARS-CoV-2 ini memiliki potensi neuroinvasif karena dapat menyebabkan timbulnya gejala neurologis seperti sakit kepala, mual, muntah, dan kejang. Manifestasi neurologis yang terkait dengan COVID-19 ini seperti meningitis, ensefalitis, penyakit cerebrovaskular akut, dan juga GBS, yaitu meningitis. Jadi meningitis ini adalah peradangan pada selubung otak dan juga sumsum pada sumsum tulang belakang. Yang berdasarkan penelitian, kasus meningitis terkait SARS-CoV ini telah terjadi di Jepang, di mana pasien mengalami perubahan tingkat kesadaran dan satu episode kejang saat dipindahkan ke rumah sakit. Baik, perkenalkan di sini saya Niputu Rismayanti dengan 3 digit NIM terakhir 223. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona ditemukan. Yang merupakan virus RNA rantai tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan. COVID-19 diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk dan pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan juga SARS. Infeksi COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala yang ringan, sedang maupun berat. Dan meningitis merupakan infeksi serius pada meningan, yaitu selaput yang menutupi otak dan meningitis adalah penyakit yang menghancurkan dan tetap menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang utama. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai patogen termasuk bakteri, jamur, ataupun virus. Tetapi beban global tertinggi terlihat pada meningitis bakterial. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ketut Indah Karyana Madika dengan 3 digit NIM terakhir 157. Sekarang saya akan menjelaskan tentang epidemiologi COVID-19 di dunia. Pada Desember 2019, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 baru ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Langkah-langkah ketat untuk membatasi penyebaran virus ini, yaitu virus penyebab penyakit COVID-19, termasuk pembatasan perjalanan, sebagian besar telah mengendalikan wabah di Cina. Namun, tentunya terjadi perjalanan keluar daratan Cina sebelum wabah itu terjadi, sehingga terjadi penyebaran COVID-19 secara internasional yang kini telah menjadi pandemi di sejumlah negara. Berdasarkan pemikiran tersebut, banyak peneliti yang memprediksi kasus yang diimpor secara internasional dari Cina menyebabkan wabah lokal di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Dipercaya berasal dari penumpang penerbangan dari Wuhan. Sehingga dengan teori ini membuktikan bahwa wabah pada beberapa negara di Afrika relatif rendah. World Health Organization atau WHO melaporkan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per tanggal 1 Oktober 2020, yaitu sebanyak lebih dari 33 juta kasus dengan jumlah kematian lebih dari 1 juta jiwa di seluruh dunia. Dengan kasus terbanyak yaitu di negara Amerika Serikat, yaitu sejumlah lebih dari 16 juta jiwa. Berikut adalah grafik jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dan kematian akibat COVID-19 per tanggal 30 September 2020 di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyebaran kasus terkonfirmasi COVID-19 ini sejumlah 287.008 jiwa dan kematian 10.740 jiwa per tanggal 30 September 2020, di mana provinsi dengan kasus terbanyak adalah DKI Jakarta dan Bali menduduki posisi ke-8 se-Indonesia. Berikut adalah epidemiologi dari meningitis, di mana daerah yang berwarna merah adalah meningitis belt, yang merupakan daerah endemis meningitis. Namun, akhir Februari tahun ini ditemukan kasus pertama COVID-19 dengan meningitis yaitu di Jepang, dan kasus selanjutnya di negara Ghana yang dekat dengan meningitis belt.
belum banyak terdapat gambaran epidemiologi dari COVID-19 dengan meningitis karena masih sedikitnya laporan kasus yang tersedia. Perkenalkan, nama saya Bayu Andika dengan digit NIM terakhir 208. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membawakan mengenai etiologi COVID-19, di mana sudah kita ketahui bahwa COVID-19 ini merupakan sindrom pernafasan akut yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan di Wuhan, Hubei, Cina pada akhir tahun 2019. Jadi virus corona ini juga sebenarnya merupakan virus yang mampu menyerang hewan dan juga serta mampu berevolusi untuk menyerang manusia. Lalu di sini virus corona merupakan sebenarnya bagian dari subgenus dari Sarbecovirus, di mana Sarbecovirus ini sebenarnya terdiri dari 3 subgenus, yaitu ada BETS-SL-CoV, ada SARS coronavirus, lalu ada 2019 novel coronavirus. Lalu 2019 novel coronavirus ini merupakan jenis virus corona yang secara struktural itu memiliki 4 penyusun protein, yaitu spike protein, membran protein, envelope protein, dan nucleocapsid protein. Lalu coronavirus ini juga sebenarnya memiliki kesamaan secara genetik dengan SARS coronavirus, terutama pada reseptor binding proteinnya. Jadi coronavirus dan SARS coronavirus ini merupakan virus yang memiliki target sel yang sama ketika dia menyerang tubuh manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai etiologi meningitis, di mana meningitis merupakan peradangan yang terjadi di lapisan meningial pada otak yang meliputi dura mater, arachnoid, dan juga pia mater. Jadi meningitis ini bisa disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Jadi etiologinya kalau meningitis ini yang disebabkan infeksi itu biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, dan fungi. Beberapa contoh dari bakteri penyebab meningitis itu ada Streptococcus, golongan Streptococcus, ada N. meningitis, ada Staphylococcus aureus. Lalu untuk jenis virusnya itu biasanya ada enterovirus, HIV, arboviruses, lalu ada HS, human herpes simplex virus 1. Lalu untuk jenis fungi ada Cryptococcus neoformans, ada Cryptococcus gatti, dan Candida sp. Lalu untuk penyebab non-infeksinya itu biasanya merupakan dampak konsumsi obat jangka panjang, lalu bisa juga merupakan komplikasi penyakit sistemik yang kronik, lalu bisa juga autoimun. Baik, saya Yoni Prastini KSHC, NIM 065. Di sini saya akan menjelaskan tentang patogenesis infeksi COVID-19 pada sistem saraf pusat. Diketahui bahwa COVID-19 merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yaitu SARS-CoV-2. Di mana SARS-CoV-2 ini, selain bisa menginfeksi sistem pernafasan melalui invasi mukosa tubuh, dia juga dapat menginfeksi sistem saraf, baik itu sistem saraf pusat ataupun sistem saraf tepi. Beberapa contoh penyakitnya di sini ada encephalitis, anosmia, atau kehilangan indera penciuman, dan juga bisa menyebabkan meningitis. Beberapa cara atau mekanisme yang digunakan SARS-CoV-2 untuk menginfeksi sistem saraf, yaitu di sini ada direct infection injury, bisa melewati cerebiform plate, lalu ada blood circulation, dan nantinya dia akan berikatan di reseptor ACE2, dan juga ada banyak di otak, ya salah satunya di sel glia otak, lalu ada neuronal pathway, yaitu dengan berikatan di ending reseptor dari sistem saraf sensorik di saraf vagus dari pulmo. Lalu ada immune mediated injury dengan mengeluarkan sitokin yang berlebih yang disebut dengan cytokine storm syndrome, bisa disebabkan dengan hipoksia dan juga beberapa mekanisme lainnya. Untuk jelasnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Niko Masri Adelica Heningrum dengan NIM digit terakhir 109. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai tentang patogenesis infeksi COVID-19 pada sistem saraf pusat. Berikut merupakan gambar mekanisme infeksi COVID-19 ke sistem saraf pusat. Baik, jadi mekanismenya adalah mekanisme infeksi SARS-CoV-2 ini diawali dari virus memasuki tubuh melalui mata, hidung, dan mulut. Mukosa kaya akan reseptor angiotensin atau converting enzim 2
atau ACE2, di mana enzim pengubah angiotensin atau ACE2 ini banyak diekspresikan pada permukaan sel dari banyak organ manusia yang merupakan target infeksi. ACE2 ini dianggap sebagai reseptor fungsional untuk infeksi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 mengikat sel inang, lalu menginfeksi sel, kemudian melepaskan asam nukleat dari host untuk menyebar. SARS-CoV-2 memiliki patogenisitas serta penularan yang lebih kuat karena SARS-CoV-2 dan ACE2 memiliki kapasitas pengikatan yang lebih kuat. ACE2 diekspresikan di sistem saraf pusat dalam kondisi fisiologis. Keberadaan ACE2 di sistem saraf pusat yaitu untuk menginduksi invasi SARS-CoV-2, yaitu melalui ACE2 pada membran sel saraf, sehingga menyebabkan munculnya gejala neurologis. Protein spike 1 di permukaan virus corona berikatan dengan reseptor ACE2 neuron dan menempel pada permukaan sel target, kemudian serum protease TMPRSS2 mengaktifkan protein lonjakan, lalu virus memasuki neuron. Baik, kemudian sel endotel pembuluh darah memiliki ekspresi ACE2 yang tinggi, sehingga infeksi SARS-CoV-2 dapat menyerang sel endotel di pembuluh darah otak, yaitu melalui reseptor ACE2, kemudian merusak blood-brain barrier, sehingga terjadi peningkatan permeabilitas blood-brain barrier. Blood-brain barrier ini yang terganggu dapat mendorong invasi ke jaringan otak dan neuron. Dan invasi pada pembuluh darah, virus dapat masuk ke sistem saraf pusat melalui terminal saraf penciuman. Kerusakan otak dapat disebabkan oleh sitokin yang disekresikan dari neuron yang terinfeksi, terutama saat virus menyerang sistem saraf pada individu dengan kekebalan rendah, sehingga pada individu dengan kekebalan rendah ini rentan terhadap virus. Baik, selamat siang. Perkenalkan, saya Salma Linada dengan 3 digit NIM saya 019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai meningitis terkait COVID-19, di mana COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, di mana dari virus ini menyebabkan manifestasi neurologis. Di antaranya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Primer sendiri adanya pengaruh sistem saraf pusat atau CNS atau perifer. Salah satu contoh penyakitnya itu seperti meningitis. Sementara sekunder sendiri dia menyerang atau menginfeksi organ yang bukan sistem saraf pusat, lalu akan menimbulkan penyakit di sistem saraf pusat. Pada penyerangan COVID-19 menuju ke sistem saraf pusat atau otak itu terdapat 2 jalur, yaitu ada tidak diketahui dan hematogenik pathway. Yang tidak diketahui ini dispekulasikan bahwa menyerang sistem terminal dari saraf perifer, kemudian akan menuju sistem saraf pusat dengan menggunakan sinap yang terhubung. Sementara untuk hematogenik pathway sendiri itu menggunakan arteri sebagai pintu masuk atau akses pusat dan menyerang atau mengatasi Selanjutnya, perkenalkan nama saya Ida Ayusta Nariswari dengan 3 digit terakhir 198. Di sini saya akan menjelaskan diagnosis dari pasien COVID yang terkena meningitis. Jadi di sini diagnosis meningitis pada pasien COVID sama halnya dengan diagnosis meningitis meningococcus, yaitu dapat ditegakkan dengan PCR virus CSF dengan melihat jumlah sel darah putih CSF dan gambaran klinis yang khas. Namun bagi pasien COVID, jika dites dengan menggunakan swab test, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, jika hasilnya negatif, maka dianjurkan untuk melakukan tes CSF agar dapat mengetahui apakah pasien tersebut terinfeksi COVID-19 namun dengan diagnosis meningitis. Selanjutnya, tanda dan gejalanya adalah pusing, demam, kelelahan, hingga kejang. Next. Selanjutnya adalah diagnosis banding. Di sini yang pertama dapat melalui infeksi, yaitu akses otak, di mana akses otak merupakan kumpulan nanah yang terbungkus oleh suatu kapsul yang terdapat dalam jaringan otak yang disebabkan oleh infeksi jamur atau bakteri. Selanjutnya ada encephalitis, di mana merupakan peradangan akut otak yang diakibatkan oleh infeksi dari virus. Selanjutnya yang kedua ada diakibatkan oleh keganasan, yaitu neoplasma, yaitu tumor otak adalah tumor yang terdapat di dalam tengkorak atau pada batang otak. Baik, perkenalkan, saya Putu Rosyana Rahayu Utami Tisna dengan nomor urut NIM terakhir 074. Jadi, untuk komplikasi dari meningitis, yakni pasien dengan meningitis itu memiliki beberapa risiko komplikasi neurologis dan neuroendokrin, termasuk kejang, edema cerebral, dan syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion atau yang disingkat dengan SIADH. Kemudian komplikasi berat yang paling umum dari meningitis yang disebabkan oleh virus adalah meningoencephalitis, myokarditis, dan perikarditis.
Untuk COVID-19, beberapa pasien COVID-19 ini memiliki gejala yang berat sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit, termasuk juga kasus COVID-19 yang berkaitan dengan meningitis. Komplikasi paling umum dari COVID-19 ini adalah pneumonia, akut respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis, dan shock septic. Kardiomiopati dan aritmia, cedera ginjal akut, dan komplikasi dari rawat inap berkepanjangan termasuk infeksi bakteri sekunder, tromboemboli, pendarahan gastrointestinal, dan miopati. Kemudian ini adalah kasus COVID-19 pertama yang berkaitan dengan meningitis. Pada kasus ini, seorang laki-laki yang berusia 24 tahun ini dilaporkan mengalami komplikasi pneumonia dan sinusitis paranasal. Selamat sore dok, perkenalkan saya IGD Bima Raguna dengan digit NIM terakhir 196. Di sini saya akan menjelaskan tata laksanaan pada pasien COVID yang menderita komplikasi meningitis. Jadi pada penata laksanaan pada pasien COVID yang menderita komplikasi meningitis ini memerlukan terapi farmakologi ceftriaxone intravena selama 5 hari, dan setelah hasil rapid negatif itu dikeluarkan oleh rumah sakit, maka pasien itu diperbolehkan untuk melalui pengobatan melalui antibiotik melalui perantara rawat jalan. Dan tindak lanjutnya untuk pasien rawat jalan ini, jika mereka tidak mengalami neurologi, maka pasien disarankan mengisolasinya, diagnosisnya itu COVID-19. Dan selanjutnya untuk pasien yang masih mengalami neurologis meningitis, maka diperlukan swab nasofaringeal secara berulang kali setelah terapi antibiotiknya selesai dan negatif untuk SARS-CoV-2-nya. Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Putu Febi Miswari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 009. Untuk berikutnya saya akan memaparkan mengenai prognosis dari COVID-19 dengan meningitis ini. Jadi meningitis yang disebabkan karena infeksi dari SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis infeksi meningitis yang diakibatkan oleh virus. Sebenarnya kalau infeksi meningitis yang disebabkan oleh virus itu memiliki prognosis yang cukup baik jika dibandingkan dengan infeksi meningitis yang disebabkan oleh bakteri. Namun dalam hal ini dikatakan bahwa infeksi SARS-CoV-2 ini menyebabkan munculnya beberapa gejala neurologis seperti pasien mengalami kejang atau seizure, kemudian ada kaku leher, lalu ada sinusitis paranasal, bingung, lesu, gelisah, halusinasi, bahkan fotofobia. Selain itu juga untuk kasus pasien dengan COVID-19 dengan meningitis ini dikatakan pula bahwa pasien dengan penyakit komorbid atau penyakit penyerta memiliki risiko mengalami infeksi meningitis ini lebih tinggi ketimbang pasien yang tidak mengalami penyakit komorbid. Di mana berdasarkan laporan kasus yang terjadi pada wanita dengan usia 41 tahun di Jepang, tidak dinyatakan bahwa hasil swab nasofaring pasien ini mengandung virus ini, namun ternyata setelah dilakukan analisis dari cairan cerebrospinal pasien, dinyatakan bahwa pasien ini menunjukkan tanda-tanda positif terinfeksi virus ini, seperti itu. Untuk kasus ini semakin memperkuat bahwa penyakit komorbid akan meningkatkan risiko seseorang mengalami infeksi meningitis akibat virus ini. Kemudian berikutnya, sejauh ini belum ada prognosis yang jelas mengenai kasus infeksi meningitis yang disebabkan oleh infeksi virus COVID-19 karena sejauh ini baru 3 pasien yang mengalami kasus serupa. Dan sejauh ini juga belum ada penelitian yang lebih lanjut mengenai selamat atau tidakkah ketiga pasien tersebut. Namun dari hasil pemberian obat berupa levetiracetam kepada pasien, salah satu pasien dengan usia 41 tahun tersebut ditemukan bahwa pasien menunjukkan adanya gejala perlambatan kejang dari hasil elektroencephalogram. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Winadianti Putri dengan 3 digit yang terakhir 022. Berikut kesimpulan dari student project kami. Yang pertama, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus coronavirus yang baru ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, China pada tahun 2019, yang menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia hingga masalah neurologi yang menyerang sistem saraf pusat maupun saraf perifer. Meningitis merupakan kondisi peradangan pada lapisan meningial yang menutupi otak maupun sumsum tulang belakang yang mayoritas disebabkan karena infeksi patogen. Kasus meningitis terkait virus SARS-CoV-2 ini telah terjadi di Jepang, di mana pasien mengalami perubahan tingkat kesadaran dan 1 episode kejang. Selanjutnya, beberapa mekanisme SARS-CoV-2 yang dicurigai dapat menginfeksi central nervous system
yaitu dengan direct infection, injury, sirkulasi darah, neural pathway, immune-mediated injury, hipoksia, dan mekanisme lainnya. Diagnosis meningitis dapat ditegakkan oleh PCR dari cerebrospinal fluid atau CSF. Diagnosis banding pada meningitis akibat COVID-19 antara lain ada abses otak dan encephalitis akibat infeksi bakteri ataupun virus lain, serta adanya neoplasma akibat keganasan. Pasien dengan meningitis memiliki beberapa risiko komplikasi neurologis dan neuroendokrin termasuk kejang, edema cerebral, dan syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion atau disingkat SIADH, di mana komplikasi berat yang paling umum dari meningitis yang disebabkan oleh virus adalah meningoencephalitis, myokarditis, dan perikarditis. Selanjutnya, meningitis akibat infeksi oleh COVID-19 juga difokuskan penata laksanaannya untuk menurunkan dan menghilangkan gejala yang tampak seperti demam, sakit kepala, dan lainnya. Infeksi meningitis akibat virus pada umumnya jauh lebih ringan dibandingkan infeksi meningitis akibat bakteri. Namun, pasien yang memiliki penyakit komorbid juga dapat meningkatkan risiko mengalami meningitis akibat infeksi virus SARS-CoV-2. Baik, sekian presentasi dari SGDA 4. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.